Film ini menceritakan kisah pasangan pengantin baru yang memutuskan berpetualang ke gurun Arizona untuk menikmati bulan madu. Namun perjalanan romantis mereka berubah jadi mimpi buruk ketika mereka tersesat di tengah tebing curam dan jurang berbahaya. Tanpa sinyal, tanpa makanan, dan dengan ancaman dari hewan liar, mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Apakah mereka bisa keluar dari zona maut itu? Tonton video ini sampai habis untuk tahu bagaimana akhir tragis kisah ini. Is it broken? Cerita dimulai dengan pasangan pengantin baru, Nick dan Lori, yang melakukan perjalanan dari Chicago ke kota kecil Williams di Arizona Utara untuk bulan madu mereka. Nick selalu bermimpi mengunjungi Grand Canyon, jadi dia berharap bisa membuat hari-hari pertama pernikahan mereka tak terlupakan. Setelah tiba, pasangan itu menginap di sebuah motel yang dikelola oleh seorang wanita eksentrik tetapi ramah. Nick bersemangat untuk memulai perjalanan menunggang kuda ke Grand Canyon keesokan harinya. Sambil bersantai di kamar mereka, Lori bercanda bahwa mereka seharusnya menghabiskan seluruh akhir pekan di dalam kamar bersama. Namun, Nick telah menunggu terlalu lama untuk petualangan ini hingga Lori akhirnya menyerah. So you getting excited about tomorrow? Why don't we stay in bed? No. Let's get this show on the road. Keesokannya mereka mendatangi pusat pengunjung terdekat, di mana Nick mengetahui sesuatu yang mengecewakan. Izin pedalaman diperlukan untuk perjalanan dengan kuda dan permohonan harus diajukan beberapa bulan sebelumnya. Seorang penjaga hutan menegaskan bahwa tanpa izin ini, mereka tidak dapat memasuki ngarai tersebut secara resmi. Nick frustrasi tetapi belum siap menyerah. Malam harinya, pasangan itu nongkrong di sebuah bar sambil mendiskusikan perjalanan mereka. Tanpa sengaja, Henry, seorang pemandu wisata lokal tua yang gemar menceritakan kisah-kisah yang menantang, mendengar percakapan mereka. Henry menawarkan untuk membawa mereka pada perjalanan pribadi dengan kuda, dan meyakinkan mereka bahwa dia dapat menangani masalah izin. Nick gembira, meski Lori merasa gelisah, tapi tetap saja dia setuju untuk ikut demi Nick. Who are you exactly? Henry Theodore Roosevelt Pritchard. Are you saying that you can take us? Got the know-how, I got the mules, I got the gear. Do we have a deal or do we have a deal? Done. Keesokan paginya, Nick dan Lori bertemu Henry di tempat yang disepakati. Henry menunggu bersama kuda-kuda itu, dan ketika Lori bertanya tentang izin, dia dengan percaya diri mengetuk saku jaketnya dan mengatakan dia memilikinya, meskipun dia tidak pernah benar-benar menunjukkannya. Percaya padanya, Lori melepaskannya dan ketiganya berangkat dengan kuda mereka. Pemandangan Grand Canyon yang menakjubkan membuat Nick dan Lori terdiam. Mereka merasa yakin keputusan mereka untuk datang adalah sempurna dan ini akan menjadi petualangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat mereka menyusuri jalan berbatu, Henry berbagi sedikit sejarah setempat, membuktikan betapa ia mengenal daerah itu. Ia bahkan memperlihatkan bekas luka gigitan binatang, dengan bangga mengisyaratkan ketangguhan dan pengalamannya. Henry juga menyuruh mereka melihat keindahan ngarai selama masih waktu istirahat. You know, take a look behind those rocks. You wanna go? Setelah beristirahat sejenak untuk mengagumi pemandangan, Henry menyarankan mereka mengunjungi petroglif kuno, ukiran batu yang diakini berusia sekitar 12.000 tahun, sekitar setengah hari lagi. Mereka juga bisa berkemah di dekatnya jika mereka mau. Lori ragu-ragu, menyadari lokasi itu tidak berada dalam zona yang diizinkan, tetapi Nick membujuknya untuk pergi. Peluang seperti ini tidak sering datang dan mereka melanjutkan perjalanan. Semuanya awalnya masih tenang dan tanpa kejadian apapun. Di sepanjang jalan setapak, Henry menunjukkan sebuah batu tempat penjelajah terkenal John Wesley Powell mengukir namanya pada tahun 1869. Nick berpose untuk foto cepat sebelum melanjutkan perjalanan. Setelahnya mereka hanya berjarak sekitar 1 jam dari tujuan ketika masalah terjadi. Kuda Henry tiba-tiba panik saat melihat ular derik, dan menjatuhkan Henry dan Lori ke tanah. Sebelum Henry dapat bereaksi, ular itu menggigit wajah dan tangannya.
Dia segera mencengkram kepala ular itu, tetapi bahaya baru saja dimulai. Kuda mereka berlari kencang, membawa pergi semua perbekalan dan peralatan medis. Henry mengirim Nick untuk menjemput kuda-kudanya sementara Lori mencoba meminta bantuan, tetapi tidak ada sinyal seluler. Nick hanya berhasil menangkap seekor kuda, tetapi kuda yang membawa perbekalan sudah terlepas dari genggamannya. Dengan gigitan di wajah dan tangannya, Henry tahu bisa ular itu sangat mematikan. Lori dengan erat membalut lengannya untuk memperlambat penyebarannya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan untuk luka di wajahnya. Malam telah tiba dan kembali sudah tidak mungkin lagi. Henry bersikeras bahwa racun tidak akan langsung membunuhnya dan menyarankan agar mereka tetap di tempat dan berangkat saat fajar untuk mencari bantuan. Karena mereka tidak punya makanan lagi, Henry menyarankan Nick untuk memanggang ular mati itu di atas api. Nick memaksakan diri untuk makan, tetapi Lori yang terlalu cemas menolak. Saat kegelapan mulai menyelimuti, Henry dengan tenang menjelaskan gejala-gejala menyakitkan yang ia perkirakan akan terjadi saat racun menyebar. Ketenangannya membantu Nick dan Lori tidak panik, setidaknya untuk saat ini. Menjelang pagi, kondisi Henry makin memburuk, sehingga mereka segera menaikkannya ke atas kuda dan berangkat pulang, sedangkan pasangan itu bepergian dengan berjalan kaki. Lori mulai takut mereka tersesat dan Henry terlalu lemah untuk tetap waspada, karena itu kecemasannya bertambah. Lori berbisik kepada Nick, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka tidak segera mendapatkan bantuan. Nick, meski sama takutnya, mencoba meyakinkannya ketika mereka berhenti di suatu tempat karena mereka tidak tahu jalannya. We're lost, aren't we? Hello! Saat hari mulai sore dan menjelang gelap, Nick dan Lori mencari kayu bakar dan kembali yang melihat Henry yang telah sadar, dan mencoba kembali naik ke kuda. Dalam usaha yang gagal itu, kuda itu lari dan menghilang. Nick mengejarnya, meninggalkan Lori bersama Henry yang sedang menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun melawan racun sampai sepanjang malam, Henry menangis terseduh-seduh sebelum akhirnya meninggal di depan Lori. Ketika Nick kembali, dia mendapati Lori sedang menangis di samping jenazah Henry. Mereka berpelukan, menyadari cobaan sesungguhnya baru saja dimulai. Henry? Henry. He's dead. Malam itu, mereka membuat api unggun dan tetap berdekatan. Lori ingin membawa jenazah Henry, tetapi tanpa kuda, hal itu mustahil. Mereka akhirnya memutuskan mengubur Henry di tempat. Nick terus mengawasi saat serigala berkeliaran di sekitar mereka, tidak pernah tidur. Saat fajar, dia diam-diam menghapus jejak serigala agar Lori tidak panik ketika mereka mulai perjalanan. Hanya dituntun oleh matahari, Nick dan Lori memilih arah dan mulai berjalan. Berjam-jam berlalu tanpa ada tanda-tanda bantuan atau jalan pulang. Lori memakan permen karet yang mereka bagi untuk menghilangkan rasa lapar. Cuaca panas dan kurangnya makanan membuat mereka kelelahan. Dalam keadaan lapar, Lori bercanda tentang memesan pizza di telepon genggamnya, lalu melihat satu bar sinyal. Dia mencoba menelepon 911, tetapi panggilannya tidak tersambung. Jadi mereka memutuskan untuk naik ke dataran tinggi agar mendapat sinyal yang lebih baik. Nick berharap pemilik motel menyadari bahwa mereka tidak pernah check out dan melaporkannya ke pihak berwajib, tetapi ia tahu kemungkinan itu kecil. Tak lama kemudian, mereka mencapai jalan buntu dan menemukan petroglif kuno. Menyadari mereka telah berjalan semakin dalam kengarai alih-alih keluar, rasa frustrasi pun memuncak. Lori menyalahkan Nick atas situasi tersebut, dan pertengkaran pun terjadi sebelum akhirnya mereka tenang kembali. Nick, mengingat sedikit pengalaman panjat tebing, menyarankan untuk memanjat bebatuan untuk menemukan sinyal yang lebih kuat. Mereka memanjat dengan hati-hati, dan akhirnya, Lori berhasil menghubungi 911, tetapi panggilan terputus 2 kali. I got a signal. It's ringing. Hello, hello? We need help. Our guide is... It's ringing again. Hi, we're lost in... I lost her again. Nick mendesaknya untuk mencondongkan tubuhnya lebih jauh, agar dapat menerima sinyal dengan lebih baik. Lalu, tangannya tergelincir. Keduanya menukik lurus ke bawah. 911. We're lost in the Grand Canyon.
Lori selamat dengan hanya luka lecet kecil, tetapi kaki Nick terjepit di dalam celah batu. Tulangnya patah dan dia berteriak kesakitan saat Lori dengan panik mencoba membebaskannya, tetapi tidak berhasil. Rasa sakit itu menguasainya dan akhirnya dia pingsan. Is it broken? I don't, Pull me up. Alright. Frank! Pull me out! Saat Nick sadar kembali, seekor serigala tengah berkeliaran di dekatnya, tertarik oleh bau darah. Dia berteriak dan melemparkan batu untuk menakutinya. Setelah beberapa saat, Lori membawa tongkat kayu bersamanya, berharap tongkat itu dapat membantu memindahkan batu besar yang menjepit kaki Nick, tetapi usahanya gagal. Kondisi Nick terus memburuk. Dia mengatakan pada Lori agar tidak khawatir, dan meyakinkannya bahwa dia memiliki semua kualitas seorang istri yang baik. Nick menyarankan agar dia pergi sendiri untuk mencari bantuan, tetapi mereka berdua takut dia mungkin tersesat. Mereka berpikir untuk menggunakan telepon itu lagi, tetapi mendapati ponselnya telah hancur karena terjatuh sebelumnya. Meskipun panggilan 911 sempat tersambung, mereka tidak pernah berhasil memberikan lokasi mereka. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Untuk tetap bersemangat, Nick mengenang kisah Aaron Erston, pendaki yang menyelamatkan diri dengan memutuskan lengannya sendiri setelah terjebak oleh batu besar. Dia mengatakan pada Lori bahwa dia mungkin harus melakukan sesuatu yang serupa. Memutuskan kakinya untuk membebaskannya. Dia menolak karena ngeri. Namun saat Nick mengaku ia sudah melihat serigala di dekatnya, kepanikan pun melanda. Lori mengerahkan seluruh tenaganya untuk memindahkan batu berat itu, tetapi batu itu tidak bergerak. Merasa kewalahan, dia pun menangis, dan Nick diam-diam memahami bahwa sesuatu yang buruk tidak dapat dihindari. Oh, come on, please. 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 Come on, help me, please. Setelah beberapa waktu, Lori dengan enggan bertanya kepada Nick bagaimana mereka bisa mengamputasi kakinya jika dia menyetujuinya. Nick menjawab bahwa mereka bisa menggunakan pisau Henry, tetapi mereka telah mengubur pisau itu bersama Henry, yang sekarang tampak seperti keputusan yang buruk. Namun pisau dapat membantu dalam banyak hal. Nick tidak ingin Lori pergi. Dia tahu dia bisa dengan mudah tersesat, dan meninggalkannya sendirian itu berbahaya, tetapi tidak ada pilihan lain. Jadi, Lori menumpuk setumpuk ranting kering di dekat Nick dan memberinya ranting tajam untuk berjaga-jaga seandainya ada serigala yang mendekat. Kemudian, dia berangkat menuju tempat di mana mereka menguburkan Henry. Sepanjang jalan, dia menandai jalannya dengan meninggalkan tanda-tanda, seperti meletakkan batu, agar dia tidak tersesat. Akhirnya, dia sampai di makam Henry, berhasil menemukan pisaunya, dan bahkan menemukan surat izinnya. Meskipun dia dan Nick pernah meragukan Henry memilikinya, ternyata Henry benar-benar memilikinya. Sebelum matahari terbenam, Lori kembali dan mendapati Nick pingsan. Saat dia bersiap untuk mengamputasi kakinya, dia terbangun dan setuju, siap untuk apa yang akan terjadi. Itu adalah cobaan yang menyakitkan, tetapi Lori berhasil memotong kakinya dan membebaskannya dari batu. Namun Nick pingsan lagi karena rasa sakit yang luar biasa. Ketika pekerjaan itu selesai, malam telah tiba. Saat mengumpulkan lebih banyak kayu bakar, Lori tiba-tiba diserang oleh seekor serigala. Dia melawannya dengan pisau, melukainya dan memaksanya mundur. Ketika dia kembali, dia membuat api yang lebih besar untuk mengusir serigala karena banyak serigala yang berkeliaran di dekatnya. Situasinya hampir tak tertahankan. Nick menyadari mereka seharusnya tidak datang, dan dia teringat momen di motel ketika Lori menyarankan mereka untuk menghabiskan akhir pekan di kamar mereka, sesuatu yang sekarang sangat disesalinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan pada malam itu. Lori tetap terjaga dan berjaga, melindungi mereka dari serigala. Pada suatu ketika, seekor serigala menyerangnya dan menggigit kakinya, tetapi dia mengakhirinya dengan pisau. Setidaknya mereka akhirnya punya daging untuk dimakan. Saat matahari terbit, Lori membuat tandu darurat untuk Nick. Meskipun mereka sekarang punya daging untuk dimakan, mereka tidak punya air, dan rasa hausnya sangat menyiksa. Kondisi Nick makin memburuk. Lukanya terinfeksi dan kehilangan darah, demam, dan kelemahan membuatnya merasa tidak akan bertahan hidup.
Lori terus menyemangatinya untuk bertahan. Cuaca yang sangat panas sangat berdampak buruk bagi mereka berdua. Nick mengatakan kepada Lori bahwa dia akan mati juga dan mendesaknya untuk meninggalkannya. Tetapi Lori membentaknya dan menolak untuk menyerah. Karena menyeret tandu menjadi terlalu berat baginya, jadi dia mencari cabang pohon yang kokoh untuk digunakan sebagai tongkat penyangga dan terus menariknya ke depan. Di kejauhan, serigala mulai mengikuti. Setelah beberapa waktu, mereka kelelahan dan pingsan untuk beristirahat. Lori memeriksa luka Nick yang sekarang terinfeksi parah, dan merobek sepotong kain dari bajunya untuk membalutnya. Hampir tidak dapat berbicara, Nick mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah tahu dia begitu berani. Lori mengakui dia tidak berani sama sekali. Dia ketakutan. Nick tersenyum lemah dan berkata itu berarti dia pintar. Nick memohon padanya untuk meninggalkannya, karena tahu dia tidak akan bertahan lebih lama dan takut jika dia tetap tinggal, dia akan mati juga. Namun Lori menolak meninggalkannya. Nick berbisik bahwa dia seharusnya mendengarkan Lori sejak awal. Mereka seharusnya tidak datang ke sini jika saja mereka pergi ke Hawaii untuk bulan madu. Nick lalu melihat sebuah pesawat melintas dan berkata, ia yakin orang-orang itu menuju ke arah Hawaii. Tiba-tiba sekawanan serigala muncul. Lori berusaha mati-matian untuk menakut-nakuti mereka, tetapi para predator telah menemukan mangsanya. Nick terluka parah, dan dengan berat hati, Lori menghadapi pilihan yang menyakitkan. Dia tidak dapat mengeluarkannya hidup-hidup, dan jika serigala menyerang, kematiannya akan sangat menyakitkan. Jadi Lori dengan lembut menutup mulutnya dan membantunya lewat dengan tenang. Get away from me! Beberapa saat kemudian, dengan sangat memilukan, sebuah helikopter penyelamat tiba. Dilanda kesedihan dan keterkejutan, Lori menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa jika dia menunggu beberapa menit lagi, Nick mungkin bisa diselamatkan. Bentang alam Grand Canyon yang luas dan sunyi memenuhi bidikan akhir, menutup sebuah cerita yang mengerikan sekaligus sangat mengharukan. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video alur film lainnya.